Ibu Sri Lestari sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia dan yang terhormat teman-teman yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat serta hidayah yang bisa mendengar saat ini. Untuk dan mata yang bisa melihat untuk melihat pidato. Yang kedua, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, saya di sini ingin membawakan pidato tentang generasi muda. Oke, jika kita bercerita tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada tahun 1900-an. Ya, generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbiosis tanah air, nasionalisme, kebangsaan melalui Sumpah Pemuda. Ya, generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, dan semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya, jika pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda sekarang? Pada saat ini, banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara pemikir yang telah teracuni dan doktrin-doktrin berbahaya seperti misalnya radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain-lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika pemuda sekarang aja seperti itu? Tentu tak dapat dibayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi muda ini didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Oke, teman-teman, bangsa Indonesia ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang tinggi, berjiwa nasionalisme, bertanggung jawab, cerdas, tekun, dan berani dalam religius. Ingat, pertanyaan adalah masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Apakah masih ada? Sama seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalisme, religius, dan nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda. Yang semacam itu bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkan. Apa yang dapat dilakukan oleh para orang tua di zaman ini demi membentuk karakter idealis para pemuda? Oke, teman-teman, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka, ya kan? Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Ya, pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir ataupun bertindak. Pendidikan
juga memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, nasionalis, dan cinta tanah air, disiplin, dan lain-lain sebagainya. Karena urgensi pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan melalui pidato singkat pada hari ini tentang generasi muda. Maafkan jika saya salah, tentu saya banyak salah dalam perkataan. Kurang lebihnya minta maaf karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.